melihat seperti yang Pak Widodo ini, Presiden Widodo ini, saya sementara orang kesal, saya lihat kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video ini sampai dengan selesai, agar Anda mendapat informasi yang akurat. Kemudian berikan pendapat Anda, sebagai motivasi kami dalam membangun channel ini. Perhelatan pemilu 2024 hanya tinggal beberapa bulan ke depan, dan suasana pemilu semakin terasa kian hari. Namun ada satu berita yang menjadi sisi lain dalam hal penilaian dari kondisi politik di negeri ini secara terbuka, yaitu ide atau usulan Adi Masyardi untuk mencari solusi bagi bangsa dan negara dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Melihat seperti yang Pak Widodo ini, Presiden Widodo ini, saya sementara orang kesal, saya lihat kasihan. Saya agak iba karena melihat dari sorot matanya, dari gerak tubuhnya, ini nampak ada kecemasan yang luar biasa. Menurut Adi Masyardi, bahwa kegundahan Jokowi saat turun dari jabatan presiden adalah masalah anak dan mantunya. Mengapa demikian? Karena anak-anaknya sudah menjadi salah satu terlapor pada kasus pencucian uang yang dilaporkan oleh salah seorang dosen UNJ Ubaidillah. Menurut Adi Masyardi, laporan inilah yang membuat Jokowi gusar dan akhirnya menimbulkan kegaduhan politik di negeri ini. Kami kutip dari wawancara Edi Mulyadi dengan Adi Masyardi yang ditayangkan pada kanal YouTube Kang Edi Mulyadi Channel dengan judul Live. Begini cara Adi Masyardi hentikan cawe-cawe Jokowi. Pada tayangan tersebut terlihat Adi Masyardi menyampaikan satu gagasan yang bertujuan untuk dapat menghentikan kegaduhan politik di negeri ini. Dalam video itu terlihat jelas bahwa laporan Kang Ubed panggilan akrab Ubaidillah, memang menjadi perhatian penting bagi Jokowi. Karena laporan itu menurut Adi Masyardi laporan yang akurat, dan bukan laporan main-main, karena lengkap dengan bukti dan saksi serta pendukung lainnya yang otentik. Inilah yang menjadi kegundahan Jokowi sehingga beliau masih ikut cawe-cawe pada saat persiapan calon presiden yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 mendatang. Melihat seperti yang Pak Widodo ini, Presiden Widodo ini, saya sementara orang kesal, saya lihat kasihan. Saya agak iba karena melihat dari sorot matanya, dari gerak tubuhnya, ini nampak ada kecemasan yang luar biasa. Saya lihat juga cara pemimpin yang mau mengakhiri jabatannya. Nah, waktu menjelang Gus Dur dilengsarkan, saya dekat dengan Gus Dur. Saya melihat kok berbeda. Kok berbeda cara menghadapi ending. Atau Gus Dur ini jelas ada ancaman politik, di Senayan sedang ada mau digelar sidang istimewa, tapi kita di istana itu Gus Dur ketawa-ketawa aja. Dan kemudian saya lihat rahasianya apa? Rahasianya Gus Dur, karena Gus Dur, rahasia Gus Dur itu tidak punya rahasia. Dia tidak punya beban apa-apa, tidak punya beban jabatan, tidak punya kasus apa-apa, sehingga dia santai aja menghadapi. Ya sudah, memang secara politik dia naiknya juga secara politik. Kalau turun secara politik ya dia bilang ya nggak ada masalah juga, ini resiko politik. Potong sampai di sini. Waktu itu kan kalau nggak salah Gus Dur tuh dipuyo-puyo dijerat dengan konon kasusnya Brunei Gate dan pijitnya si siapa tuh. Nah, itu kan cuma berapa duit tuh? Ini bukan hanya sekedar berapa duit. Jadi ini cerita aslinya ya. Jadi waktu itu ada orang namanya Suwondo, mengaku tukang pijitnya temannya Gus Dur. Kemudian dia ngibulin mengasut wakil kepala Bulog namanya Sapuan. Kalau mau jadi kepala Bulog dia harus bayar. Kemudian bukan bayar. Dia pinjam dulu. Si Suwondo itu pinjam 35 miliar. Nah, kemudian ini menjadi kasus tercium oleh para politisi, kemudian dipolitisasi. Nah, yang jadi masalahnya adalah karena karena Suwondo ini mengaku temannya presiden, maka presiden patut dapat diduga terlibat. Hanya karena dia mengaku temannya presiden loh. Si Sapuannya, si Suwondonya. Padahal bukan tukang pijit Gus Dur, tukang pijit temannya Gus Dur. Ya, tapi mungkin kenal tapi nggak penting juga. Tapi artinya kan begini, waktu itu masyarakat DPR juga para politisi kritis karena orang ini mengaku dekat dengan presiden. Kemudian dia terlibat utang piutang 30 miliar, maka presiden dapat diduga. Titik sampai di situ, kemudian jadi kasus, jadi pansus. Menurut Adi Masyardi, Gus Dur lengser hanya karena diduga menerima dana dari Suwondo hasil dari tindak pidana.
Suwondo, dan ternyata sampai saat ini, tidak ada hasil akhir apapun dari penyelesaian hukum tersebut. Bagaimana jika dibandingkan dengan kasus Menteri Komunikasi John Plate, yang jelas-jelas menimbulkan kerugian negara hampir 8 triliun? Apakah seorang menteri memutuskan satu proyek, tanpa sepengetahuan Presiden? Kemudian mengapa tidak ada orang yang bertanya, apakah Presiden terlibat atau tidak? Nah, yang menariknya adalah setelah itu kemudian, kita bandingkan dengan kasus yang terbaru nih. Johnny Plate. Iya. Johnny Plate itu seluruh dunia tahu ini pembantunya Presiden, dekat dengan Presiden. Iya. Waktu kasus BTS ini juga dibuka di dalam sidang kabinet. Iya. Perencanaannya ada di dalam sidang kabinet. Iya. Kok nggak ada orang bertanya Presiden terlibat? Dan jumlahnya ratusan atau ribuan kali lipat ya. Ribuan kali lipat dan triliunan, dan nggak ada orang bertanya Presiden terlibat nggak ya? Iya. Nah dulu Suwondo itu hanya mengaku temannya Presiden, maka Presiden patut dapat juga terlibat. Ini orangnya Presiden 100%, pembantunya Presiden. Presiden dibahas dalam rapat kabinet, Di dalam kabinet, perencanaannya juga selalu dilaporkan. Tidak ada orang bertanya Presiden terlibat apa enggak ya? Oke. Yang menarik ini adalah seperti yang Joko Widodo belakangan ini, yang saya melihat ada kecemasan yang luar biasa. Nah, kecemasan itu kan banyak orang menafsirkan. Oke. Salah satunya Ihsanuddin Nursi misalnya, beberapa hal. Dia khawatir IKN terbengkalai. Dia takut kereta cepat Jakarta-Bandung yang bermasalah karena menimbulkan kerugian besar. Kemudian ada infrastruktur yang ngaco juga, itu juga nanti kemungkinan jadi bermasalah, dan soal-soal lain. Dan terutama anaknya. Kasus ini pertama sudah dilaporkan Ubed dengan sangat rinci, dengan data yang akurat, dan hasil penelitian yang jelas, dan fakta-faktanya juga kuat. Ini sudah masuk ke KPK, dan karena itu KPK juga nggak bisa menafikan itu. Tapi kan faktanya hingga hari ini kan dideponir aja tuh. Nah, sampai berapa lama bisa mendeponir? Nah, persoalannya kan kalau dia sudah tidak jadi presiden lagi, bisa nggak mendeponir? Oke, betul. Nah, itu yang paling mencemaskan itu. Betul, nah, tapi kan kalau presiden baru, kalau bukan dari orang yang dia percaya, kan bisa memerintah. Nah, itu sebabnya kenapa dia harus mendukung presiden yang betul-betul dia percaya. Masuk akal. Karena KPK-nya di bawah presiden itu loh persoalannya. Akar persoalan Mas Adi mencoba meneropong bahwa kecemasan terbesar Jokowi adalah nasib anak-anaknya yang dilaporkan ke KPK. Dengan data-data yang akurat. Data akurat, lengkap dan sebagainya. Kalaupun sekarang belum dikerjain, itu semata-mata karena Jokowi masih berkuasa. Dia bisa mengerem. Jadi yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa persoalan yang mencemaskan Presiden Widodo itu persoalan anak-anaknya kelak di masa depan setelah dia tidak lengser. Nah, oleh sebab itulah kemudian dia melakukan manuver-manuver. Nanti tergantung Ustadz Edi, tinggal tanya Ubed bagaimana. Saya cari Ubed deh, Bet. Kita wawancara Bet, Mas Adi mau nemuin ente. Ternyata tawaran Adi Masardi melalui tayangan YouTube Bang Edi Channel langsung dijawab oleh Kang Ubed panggilan akrab Ubaidillah. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak akan mencabut laporannya di KPK, karena laporan itu dianggap serius dan benar-benar akan membuat perubahan berarti bagi bangsa ini, dengan agenda pemberantasan KKN sesuai amanat reformasi yang sama-sama diperjuangkan di negeri ini. Juga memberi pelajaran penting untuk keluarga para pejabat tinggi negara ini, adalah agar menghindari memulai berbisnis saat orang tuanya menjadi pejabat penting negara, tegasnya. Yang lebih menarik dari Kang Ubed adalah, di mana ketika ditanya berkaitan dengan usulan Adi Masardi untuk berkompromi dengan Jokowi berkaitan dengan pelaporannya. Ubed memberikan penjelasan yang sangat realistis dan pasti. Ubed menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Adi Masardi adalah benar dan realistis, bahwa Adi Masardi sedang mengingatkan publik dan para penegak hukum, bahwa ada kasus yang penting di rezim ini. Demikian berita ini kami sampaikan secara berimbang tanpa tendensius apapun atau kepada pihak manapun. Berikan pendapat Anda pada kolom komentar.